Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kali ini saya akan mereview kembali dari pelaksanaan workshop yang diadakan oleh Jain University and organized by TAUPS International India, yang mana dalam pelaksanaan workshop ini saya mendapatkan ilmu baru dan ada juga dijelaskan tentang beberapa hal yang berkaitan dengan negara India. Nah, untuk itu saya akan mencoba menceritakan kembali dari apa yang sudah saya dapatkan, terutama tentang berkaitan dengan negara India. Yuk, simak penjelasannya berikut ini. Sebagai warga negara Indonesia, kita pasti merasa asing dengan negara India, apalagi kita tidak pernah pergi ke sana. Lalu apa sih yang ada di pikiran kita kalau kita mendengar tentang India? Saya yakin bahwa kalian sepakat dengan saya bahwa ketika kita mendengar India, yang terlintas di pikiran kita adalah Shah Rukh Khan, Shahir Sheikh, tariannya, film Kecak-Kecak Hotahe, dan lain sebagainya. Tapi tahukah Anda, sebenarnya India bukanlah itu saja. India merupakan sebuah negara di Asia dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di dunia. Populasi penduduknya bahkan mencapai lebih dari 1 miliar jiwa, sedangkan menurut ukuran geografisnya, India menempati peringkat ketujuh terbesar di dunia. Wow! Negara yang beribu kota New Delhi ini berbahasa nasional Hindi dan berbahasa Inggris. Tidak hanya itu, India rupanya juga memiliki lebih dari 20 bahasa daerah lainnya. Sama halnya dengan kita di Indonesia. Agama yang diakui di negara ini adalah agama Hindu, Islam, Kristen, Sikhis, dan Buddhis. Mata uang yang digunakan adalah rupiah. Jadi hampir sama dengan kita ya. Kalau kita rupiah, kalau di India itu rupiah. India dan Indonesia merupakan negara yang bersahabat. Kalau kita ingin pergi ke India, jaraknya hanya sekitar 300 km saja. Bahkan kalau kita berangkat dari Banda Aceh, itu jaraknya hanya sekitar 150 km saja. Wah, sangat dekat sekali ya. Dan sistem pendidikan di India juga hampir sama dengan di Indonesia. Di sana juga ada SD, SMP, SMA, S1, dan S2. Hanya saja di sini ada sedikit perbedaan, khususnya pada program S1. Jika jurusannya yang kita ambil adalah non-teknik, maka durasi kuliahnya hanya 3 tahun saja di India. Tapi kalau program teknik selama 4 tahun, ya ini sama dengan Indonesia. Tentang sistem pendidikan di India, ini yang buat saya kaget, rupanya universitas pertama kali berdiri di dunia adalah di India. Bukan dari Inggris, bukan dari Amerika, dan itu adalah India. Kemudian India menempati peringkat terbesar ketiga dari sistem pendidikan di dunia, yang mana terdapat lebih dari 800 universitas dan 39.000 colleges. Selain itu, India juga menempati peringkat 4 dunia dari lulusan PhD di seluruh dunia. Mahasiswa yang kuliah di India juga diberikan kursus, apapun itu kursusnya seperti manajemen, sains, dan lain sebagainya dengan harga yang seperempat saja. Dan tentunya ini sangat murah sekali. Kemudian selanjutnya adalah buku. Jika kita kuliah di India, memiliki buku adalah suatu kewajiban. Dalam hal ini, pemerintah India selalu mendukung dengan pengadaan buku bagi mahasiswa dengan harga yang sangat murah sekali, sehingga semua mahasiswa dapat memiliki buku tanpa harus mengerogoh kocek dalam-dalam. Lalu, medium of delivery. Di India, semua universitas menggunakan bahasa Inggris sebagai alat komunikasi. Karena di India, bahasa Inggris adalah bahasa kerja. Jadi diharapkan setelah kita tamat dari kuliah, kita sudah lancar berbahasa Inggris. Jadi ini sangat memudahkan para lulusan untuk mendapatkan pekerjaan. Kemudian state of the art infrastructure. Belajar di India bukan belajar dari teori saja, namun ada prakteknya juga. Itu mengapa katanya sekitar 90% lulusan dari universitas di India langsung dapat kerja setelah mereka lulus dari kuliah. Nah, ini adalah universitas pertama di dunia yang berasal dari India. Nama universitasnya adalah Takasila University. Konon sebenarnya rute pendidikan antara Indonesia dan India sudah ada sejak zaman dulu, dan rute itu adalah namanya rute ilmu. Karena pada zaman dulu universitas pertama yang ada di dunia adalah dari India, sehingga banyak pelajar dari Indonesia yang belajar di India. Selain itu, pada zaman dulu, Universitas Sriwijaya Indonesia adalah yang terbaik. Jadi ada kolaborasi antara Universitas India dan Universitas Sriwijaya Indonesia. Nah, itulah mengapa disebut Knowledge Roads atau rute ilmu. Nah, kalau yang berikut ini adalah orang-orang dari India yang saat ini sudah menjadi CEO-CEO dari perusahaan-perusahaan besar
seperti ada Satya Nadella dari Microsoft, kemudian ada Sundar Pichai dari perusahaan besar Google, lalu ada Rajiv Suri dari perusahaan Nokia, dan masih banyak lagi. Kalau yang ini adalah para pemimpin dunia dan diplomat dari negara-negara yang sebenarnya mereka alumni dari India. Seperti ada Aung San Suu Kyi yang berasal dari Burma, Myanmar. Kemudian ada Hamid Karzai dari Afghanistan. Lalu John Samuel dari Tanzania dan masih banyak lagi. Selanjutnya, berikut adalah tokoh dari India yang meraih Nobel Penghargaan. Di antaranya ada C.V. Raman yang meraih Nobel Penghargaan di bidang sains. Lalu ada Mother Teresa yang meraih Nobel Penghargaan Perdamaian. Ada juga Amartya Sen di bidang ekonomi dan masih banyak lagi. Kemudian yang ini adalah penemuan-penemuan yang berasal dari India. Di sini ada catur, sampo, USB, yoga, dan masih banyak lagi. Dan tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan barang-barang ini ya. Dan barang ini sudah kita pakai di Indonesia. Lalu kalau ini adalah perusahaan multinasional yang dipimpin oleh orang-orang India. Di antaranya ada Google, Nokia, Microsoft, Bajaj. Bajaj ini sudah tidak asing lagi di Indonesia ya. Dan itu asalnya dari India. Kemudian, dan masih banyak lagi. Nah, kalau yang ini adalah perusahaan-perusahaan yang dimiliki India. Di sini ada TVS, yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita. Lalu ada Bajaj, Himalaya, Tata, dan masih banyak lagi. Dan ini India, merupakan salah satu negara di Asia yang menggunakan bahasa Inggris dalam berkomunikasi. Bahasa Inggris yang digunakan di sini hanya berfokus pada fungsi untuk komunikasi, bukan grammar. Jadi kalau kita ingin kuliah atau sekolah di India, kita diharapkan untuk percaya diri dalam berbahasa Inggris. Kita tak perlu takut grammar kita salah atau benar, yang penting komunikasi bahasa Inggris kita nyambung satu sama lain. Kalau yang ini adalah tujuan wisata yang ada di India. Ini banyak kesamaan dengan negara-negara lain. Jadi kalau di Switzerland ada salju, rupanya di India juga ada salju. Tepatnya di Gulmarg, Kashmir. Lalu ada Danau Gurudongmar di Sikkim yang nyaris mirip dengan danau di Iceland. Kemudian ada Andaman Island ya, yang mirip dengan Phi Phi Island yang ada di Thailand, dan masih banyak lagi tujuan wisata lainnya yang tentunya ada kemiripan dengan tujuan wisata yang ada di negara-negara lain. Nah, kalau kebudayaan India, di India ada festival Holi atau festival warna, yang mana festival ini dirayakan setiap awal musim semi. Kemudian ada sholat id berjamaah bagi yang beragama Islam, lalu festival Sungai Gangga bagi yang beragama Hindu, kemudian ada festival Diwali, dan ada juga perayaan Natal bagi yang beragama Kristen. Nah, yang ini adalah gambar baju adat yang dimiliki India, dan juga makanan khasnya. Makanan pokok di India adalah roti canai dan nasi. Nah, jadi sebagian di antara mereka ada yang makan roti canai dan sebagian ada yang makan roti seperti kita orang Indonesia. Dan ini yang membuat saya senang adalah populasi penduduk muslim di India merupakan terbesar kedua setelah Indonesia. Ini saya nggak menyangka. Bahkan saya nggak tahu sebelumnya ini. Jadi bagi kita yang beragama Islam, jika ingin pergi ke India, itu sangat mudah sekali untuk menemukan masjid dan makanan halal di sana. Nah, kalau yang ini bagi kalian yang ingin traveling ke India atau melanjutkan studi ke India, biaya hidup dan biaya pendidikan di India sangatlah murah dan terjangkau. Kita cukup menyiapkan budget 2 juta saja per bulan atau 24 juta rupiah selama setahun, kita sudah bisa menikmati fasilitas hostel dan makan 3 kali sehari, termasuk di dalamnya ada snack atau makanan ringan. Untuk biaya kuliah untuk jurusan teknik itu berkisar antara 25 sampai 50 juta per tahun. Sedangkan untuk jurusan non-teknik berkisar antara 15 sampai 25 juta per tahun. Dan itu semua sudah termasuk dari biaya pembelian buku dan lain sebagainya. Nah, gimana? Berminat? Nah, kalau yang ini biaya pengurusan visa hanya sekitar 1,2 juta saja sudah valid untuk 5 tahun. Jadi sangat murah ya. Dan yang terakhir ini adalah untuk kalian yang sudah mantap ingin kuliah di India, di mana ada beberapa keuntungan dari kuliah di India, seperti India dan Indonesia merupakan negara yang bersahabat, yang hanya berjarak sekitar 300 km saja. Tetapi kalau kita berangkat dari Banda Aceh, itu hanya berjarak sekitar 150 km saja. Dan ini sangat dekat sekali ya. Kemudian yang kedua adanya kemiripan budaya, terutama bagi yang beragama Islam.
Jadi mudah untuk menyelesaikan dan mencari makanan halal di sana. Lalu kualitas pendidikannya yang mana biayanya sangat murah dan sudah termasuk biaya buku dan praktiknya. Lalu S1 di India itu hanya 3 tahun. Jadi kita bisa menghemat waktu 1 tahun untuk kuliah. Lalu tidak ada skripsi dan masih banyak lagi. Nah, setelah tamat dari kuliah, kita akan mendapatkan kesempatan bekerja karena ada lebih dari 100 perusahaan India yang berada di Indonesia. Nah, yang berikut ini saya akan memberikan sebuah informasi tentang salah satu universitas yang ada di India, yaitu selaku penyelenggara dari pelatihan saya juga, namanya yaitu Jain University. Lalu seperti apa sih Jain University itu? Jain University itu dinyatakan sebagai universitas pada tahun 2008 di bawah bagian 3 dari UJC Act pada tahun 1956. Ini dipromosikan oleh GGA Group, penyedia layanan pendidikan dan inkubator kewirausahaan yang mapan di India. Grup ini berhasil mengoperasikan 77 institusi pendidikan dengan lebih dari 72.000 siswa dari 43 negara dan 10.000 karyawan yang terlibat di tingkat K2, UG, PG, dan penelitian yang tersebar di 64 kampus di India. Kemudian, Jain University ini merupakan anggota dari Association of Commonwealth Universities, kemudian Association of Universities of Asia and Pacific, dan Association of Indian Universities. Kemudian sudah bersertifikasi ISO pada tahun 2015 untuk manajemen kualitas dari TÜV-Nord. Nah, ini visi misi dari Jain University. Visinya antara lain untuk mendorong perkembangan manusia melalui keunggulan dalam kualitas pendidikan, penelitian, dan pengembangan usaha. Lalu misinya menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, lalu menciptakan aset atau tenaga kerja dan modal intelektual, lalu untuk meningkatkan penelitian dan pengembangan dalam berbagai disiplin ilmu, kemudian untuk mengembangkan kewirausahaan generasi baru yang akan berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, ada juga menciptakan pemimpin, manajer, dan teknokrat yang cakap, kemudian menumbuhkan semangat etis yang didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan di mana semangat dan keterampilan akan berkembang untuk memperkaya kualitas hidup. Kalau yang berikut ini adalah beberapa fakultas yang ada di Jain University, di antaranya ada Robotic and Automation, lalu Data Science, Industrial Design, dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya akan sedikit menjelaskan tentang TAUPS International selaku organize dari workshop yang sudah saya ikuti selama 3 hari. Jadi, TAUPS International ini merupakan sebuah inisiatif swasta yang dibentuk pada tahun 2015 dengan tujuan untuk mempromosikan pendidikan India di Indonesia. Dan ini bukan hanya Indonesia saja, akan tetapi juga ada negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia dan Singapura. Selain itu, visi dari TAUPS ini adalah selalu berkolaboratif tentang pendidikan dengan berbagai institusi seperti universitas, sekolah, dan institusi pendidikan lainnya dari berbagai negara Asia Tenggara, termasuk diantaranya adalah Indonesia. Kemudian TAUPS International ini sudah banyak mengadakan aktivitas untuk mewujudkan visi dan misinya. Salah satunya adalah pelatihan yang dilakukan kepada para murid di sekolah, kemudian guru, dan bahkan juga dosen dengan berbagai macam topik. Dan ini bagi saya sangat bagus sekali, apalagi pelatihan yang diadakan ini bukanlah hanya mencakup wilayah India saja, tetapi mencakup wilayah internasional seperti Indonesia. Jadi ada semacam kolaboratif pendidikan antara India dan Indonesia. Salah satunya adalah workshop yang sudah saya ikuti selama 3 hari yang bertema Importing Online Teaching and Learning Methodology. Dalam workshop ini, TAUPS International dan Jain University berkolaboratif bersama Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Sumatera Barat, Jambi, Papua, dan beberapa provinsi lainnya. Dan ini sangat positif sekali bagi saya, yang mana dapat membuka wawasan baru bagi para guru untuk menerapkan metode pembelajaran baru yang tentunya juga digunakan oleh guru di tingkat internasional.
Nah, itulah tadi beberapa informasi tentang India. Mudah-mudahan bisa memberi gambaran bagi kalian yang ingin melanjutkan studi ke India. Namun terlepas dari hal itu, bagi kalian yang ragu ingin kuliah di India, itu juga tak jadi masalah karena di Indonesia juga ada universitas-universitas yang sama hebatnya dengan di India. Yang penting tetap belajar untuk masa depan yang lebih baik. Cukup sekian video dari saya kali ini. Bila video ini bermanfaat, silahkan di-subscribe dan aktifkan tanda lonceng kamu supaya mendapatkan notifikasi dari video-video saya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.